tahun 636 M, tanah Irak menjadi saksi bagi benturan dua kekuatan terbesar zaman itu, kekhalifahan Islam dan kekaisaran Persia Sasanid. Bayangkan medan perang luas yang terbentang di antara sungai Eufrat dan Tigris. Disinilah sejarah berubah selamanya saat pasukan Islam menghadapi kekuatan militer terbesar yang pernah dikenal oleh dunia kuno. Inilah Perang Al-Qadisiyah. Setelah berhasil menumpas pemberontakan dalam Perang Riddah, Islam bangkit sebagai kekuatan yang tak hanya bertahan, tapi mulai melangkah keluar Jazirah Arab. Tujuannya bukan penaklukan serakah, tapi pembebasan dan penegakan keadilan terhadap sistem tirani yang telah lama menindas bangsa-bangsa. Di timur, Kekaisaran Persia Sasanid tengah runtuh dari dalam. Pengkhianatan, kudeta, dan korupsi merajalela. Namun, kekuatan militernya masih perkasa, dipimpin oleh panglima legendaris, Rustam Farrokhzad. Menyadari ancaman ini, Khalifah Umar bin Khattab mengirim pasukan Muslim untuk berhadapan langsung dengan Persia. Pasukan itu dipimpin oleh seorang veteran tangguh yang dihormati, Sa'ad bin Abi Waqqas. Pasukan Islam terdiri dari sekitar 30.000 orang, mulai bergerak ke arah Irak. Mereka bukan tentara profesional. Mereka adalah rakyat biasa, petani, saudagar, mantan budak, yang kini mengangkat pedang demi keadilan dan akidah. Di sisi lain, Rustam membawa sekitar 100.000 pasukan Persia lengkap dengan gajah-gajah perang, pasukan berkuda elit, dan barisan infanteri yang terlatih. Rustam tahu, jika dia kalah di sini, maka Persia bisa jatuh untuk selamanya. Al-Qadisiyah, sebuah kota kecil yang tenang di pinggir sungai Eufrat, kini menjadi pusat dunia. Pertempuran dimulai dengan hujan panah dan dentuman gendang perang Persia. Pasukan gajah mereka maju, memecah barisan Muslim. Banyak prajurit Muslim yang panik, belum pernah menghadapi makhluk raksasa itu di medan perang. Namun Sa'ad tidak tinggal diam. Dari pos komandonya, karena sedang sakit parah di punggung dan hanya bisa memberi perintah dari atas ranjang, ia mengarahkan pasukannya dengan strategi matang. Pasukan pemanah Muslim mulai mengincar mata gajah, membuatnya panik dan berbalik menghancurkan pasukan Persia sendiri. Malam itu tidak ada jeda. Pertempuran terus berlanjut hingga fajar. Para sahabat Nabi berjuang tanpa lelah. Di antara mereka, tokoh-tokoh seperti Ka'kah bin Amr dan Asim bin Amr menembus barisan Persia dengan keberanian luar biasa. Rustam mulai gelisah. Ia tak menyangka pasukan Muslim mampu bertahan. Ia yakin jumlah pasukan dan kekuatan gajah akan memberinya kemenangan mudah. Tapi keyakinan itu mulai runtuh oleh semangat luar biasa pasukan Islam yang bertempur bukan karena dunia, melainkan karena Allah. Sa'ad mengirim pasukan cadangan. Ka'kah kembali memimpin serangan frontal dengan taktik baru, membuat suara gaduh untuk menakut-nakuti gajah Persia, lalu memotong tali pelana agar pasukan Persia kehilangan kendali. Taktik itu berhasil. Barisan Persia mulai kacau. Rustam memutuskan untuk turun langsung ke medan perang, sebuah keputusan fatal. Hari keempat menjadi puncak dari segalanya. Rustam yang berusaha memimpin langsung dari tengah pertempuran akhirnya terjebak di tengah kekacauan. Seorang prajurit Muslim, Hilal bin Ulafah, berhasil mengenalinya dan menyerangnya. Rustam terbunuh di tepi sungai. Mayatnya jatuh ke dalam air.
menandai akhir dari kejayaan militer Sassanid. Pasukan Persia yang kehilangan pemimpinnya bubar dan melarikan diri. Beberapa menyerah, sebagian besar terbunuh. Al-Qadisiyah menjadi milik pasukan Islam. Kekalahan telak bagi Persia, pasukan elitnya hancur, dan ibu kota Ktesifon, Madain, menjadi sasaran berikutnya. Awal dari akhir kekaisaran Sassanid, hanya dalam beberapa tahun, seluruh Persia jatuh ke tangan Islam. Kemenangan besar bagi umat Islam. Perang ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal jumlah, tapi keyakinan dan strategi. Pintu terbuka bagi Islam di timur. Dari sinilah Islam mulai menyebar ke Asia Tengah, Persia, dan India. Perang Al-Qadisiyah melahirkan banyak kisah heroik. Ada Kakak bin Amr, prajurit yang dikatakan Umar bin Khattab, satu orangnya sebanding dengan 1000. Ia masuk ke medan perang dengan semangat membara, meneriakkan takbir dan memecah barisan musuh. Ada pula Sa'ad bin Abi Waqqas, panglima sakit yang tetap memimpin dengan tegas dan cerdas dari atas ranjangnya. Dan tentu saja kisah jatuhnya Rustam, jenderal kebanggaan Persia yang kalah bukan oleh senjata, tapi oleh semangat Islam yang tak tergoyahkan. Perang Al-Qadisiyah bukan hanya tentang bentrokan dua kekuatan militer. Ini adalah benturan antara kezaliman dan keadilan, antara kekuasaan duniawi dan visi akhirat. Persia yang telah memerintah selama lebih dari 400 tahun, runtuh oleh tangan-tangan para sahabat yang tak pernah dilatih di akademi militer manapun. Tapi mereka memiliki satu hal, keyakinan. Dari Al-Qadisiyah, Islam melangkah menuju kejayaan, dan dunia pun berubah untuk selamanya. Inilah kisah ketika pasukan kecil menumbangkan kekuatan besar. Inilah Perang Al-Qadisiyah, sebuah kisah keberanian, iman, dan perubahan peradaban.